dapat bertemu kembali sekalian dengan saya Pak Arif. Saat ini kita akan membahas soal getaran, gelombang, dan bunyi untuk persiapan kita menghadapi penilaian akhir tahun. Baik, kita mulai soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah. Dari gambar tersebut yang dimaksud satu getaran adalah gerak dari. Nah, sekalian, apa itu getaran? Getaran itu punya dua ciri. Yang pertama adalah gerakan bolak-balik. Kemudian yang kedua melalui titik keseimbangan. Jadi seperti ini. Ini contohnya ayunan ya. Kalau titik sebelah kiri itu A, kemudian tengah itu B, dan kanan itu C, maka satu getaran itu adalah gerak dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian C kembali ke B ke titik keseimbangan, kemudian kembali ke A semula. Jadi satu getaran itu gerak bolak-balik lewat titik keseimbangan. Jadi dari A ke B ke C, kemudian ke B lagi ke A. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah penggaris plastik digetarkan di atas sebuah meja seperti gambar berikut. Jumlah getaran yang terjadi selama penggaris plastik bergerak dari CB, AB, CB adalah. Jadi sama seperti tadi pada ayunan, satu getaran itu dari CB ke A ke B ke C, atau dari A ke B ke C ke B kembali ke A. Coba kita perhatikan dari CB, A, B, CB. Nah, dari C kembali ke C itu satu kali getaran. Nah, kita perhatikan satu kali getaran itu ada 4 anak panah ya. Jadi kalau satu anak panah itu berarti 1 dibagi 4, 1/4 getaran. Jadi dari C, B, A, B, C ke B itu sama dengan satu getaran ditambah 1/4 getaran. Jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 3. Sebuah roda berputar 40 kali dalam 20 sekon. Frekuensi putaran adalah. Nah, di getaran itu ada dua besaran, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi itu berkaitan dengan jumlah getaran atau jumlah putaran dalam hal ini. Berarti frekuensi itu jumlah getaran per sekon, atau jumlah getaran dibagi waktu getaran, atau dalam hal ini dalam roda itu jumlah putaran roda dibagi dengan waktu untuk berputar selama sebanyak 40 kali tersebut. Sehingga ini untuk satu putaran 1 detik itu frekuensinya 1 Hz. Sehingga kalau 40 kali detik ya 40 kali dibagi dengan 20, sehingga ketemunya 2 Hz. Jawabannya adalah B. Nah, soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Pegas yang mempunyai periode yang sama ditujukan pegas nomor. Selagi besaran di dalam getaran itu ada frekuensi dan periode. Periode merupakan lawan dari frekuensi. Kalau frekuensi itu jumlah getaran per waktu, maka periode itu waktu yang dibutuhkan satu getaran. Jadi untuk satu getaran satu kali itu berapa waktunya, itulah periodenya. Atau secara umum periode itu waktu getaran dibagi dengan jumlah getarannya. Mari kita lihat yang nomor 1, waktunya 6, jumlahnya getarannya 12, berarti T-nya setengah. Nomor 2, 12 dibagi 6, 2. Ketiga, 7 dibagi 8 1/4. Yang keempat, 5 dibagi 20 1/4. Perhatikan dari keempat ini yang sama adalah 3 dan 4. Berarti jawabannya
D. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5 tentang gelombang. Pernyataan yang benar tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah kita lihat dulu cirinya. Nah, gelombang transversal ini dapat kita lihat, ini arah getarannya yaitu naik turun, kemudian atau vertikal, kemudian arah rambatannya secara horizontal. Jadi arah getaran itu tegak lurus dengan arah rambatan, atau arah rambatan tegak lurus dengan arah getaran. Kemudian ini panjang gelombangnya, ini satu bukit satu lembah. Kemudian untuk gelombang longitudinal, ini arah getarannya horizontal ke kiri ke kanan, kemudian arah rambatannya ke kanan. Jadi arah getaran itu searah dengan arah rambatan, atau arah rambatan itu beripit searah dengan arah getarannya. Kemudian di dalam gelombang longitudinal itu ada renggangan, ada rapatan. Satu gelombang itu satu renggangan, satu rapatan. Jadi dari ini kemudian kita lihat contoh gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu masuk yang mana? Transversal atau longitudinal. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini bentuknya itu sama dengan tadi gelombang longitudinal, ada rapatan, ada renggangannya. Jadi yang A itu salah, yang B ini yang benar. Transversal arah rambatan terus dengan arah getar, kemudian longitudinal arah rambatan beripit dengan arah getar. Jadi jawabannya yang B. Nah, kita masuk ke soal nomor 6. Jika frekuensi gelombang di bawah ini 20 Hz, maka besar cepat rambat gelombang. Nah, gelombang itu punya cepat rambat, dia punya frekuensi, dia punya periode, dia punya panjang gelombang. Nah, cepat rambat gelombang, jadi kecepatan cepat rambat itu secara umum itu jarak dibagi waktu, itu rumus kecepatan. Nah, untuk gelombang, untuk kalau jaraknya yang ditempuh itu satu panjang gelombang, satu lambda, maka waktunya itu adalah satu periode. Jadi satu periode gelombang itu waktu yang diperlukan untuk satu kali panjang gelombang. Nah, kalau jaraknya itu panjang gelombang, berarti waktunya itu periode. Jadi lambda dibagi T periode. Nah, karena T itu sama dengan 1/F, tadi kebalikan dari F, maka cepat rambat gelombang juga dirumuskan sebagai lambda kali frekuensi. Nah, frekuensi sudah tahu 20. Nah, lalu berapa lambdanya, berapa panjang gelombangnya? Nah, cara mencarinya ini dari ujung ke ujung ini ada dua panjang gelombang, dua lambda. Ini satu panjang gelombang, satu bukit satu lembah. Dari satu bukit satu lembah berarti ini dua panjang gelombang atau dua lambda. Nah, dua lambda panjangnya 15, berarti satu lambda panjangnya 7,5. Nah, ini tinggal masukkan ke sini. Lambdanya 7,5, frekuensinya 20, maka didapatkan 150 meter per sekon. Kemudian kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini soal ujian nasional. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B 8 sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah. Nah, kita menggunakan rumus umum kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Nah, dalam gambar, dalam soal, waktunya sudah diketahui, A ke B itu 8 sekon. Nah, sekarang masalahnya jaraknya berapa? Karena yang diketahui hanya ini jarak antar ini. Jadi ini jarak lembah ya, jarak lembah itu 4 meter.
Nah, ini satu bukit, ini juga 4 meter, ini juga 4 meter, 4 meter. Berarti jarak dari A ke B adalah 4 kali 4. Nah, tinggal 4 meter kali 4 dibagi 8 detik, sehingga hasilnya 16 dibagi 8 ketemu 2 meter per detik. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 8, ya kita coba saja. Nomor 8, sebuah bel listrik dibunyikan di dalam silinder kaca tertutup. Kemudian udara dari dalam silinder dipompa keluar sedikit demi sedikit hingga habis. Bunyi bel terdengar makin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Peristiwa ini terjadi karena, nah, syarat untuk bisa mendengar bunyi adalah yang pertama ada sumber getaran, sumber bunyi. Kemudian ada medium yang merambatkan bunyi dari sumber ke telinga. Kemudian yang terakhir, telinga harus dalam keadaan sehat, dalam baik, sehingga bisa mendengar. Jadi udara merambat, bunyi merambat itu memerlukan medium, dalam ini adalah udara. Nah, ada percobaan seperti ini ketika tekanan udara dikurangi sampai 0, artinya sampai vakum, maka tidak terdengar bunyi. Jadi bunyi tidak bisa terdengar lagi ketika udaranya vakum. Berarti tergantung adanya tidaknya udara atau medium. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, bunyi merambat itu memerlukan medium. Nah, kalau yang B ini salah. Kenapa? Karena dari awal sudah terdengar bunyinya. Kemudian yang C juga salah, yang D juga salah. Jadi yang betul adalah yang A, bunyi merambat memerlukan medium. Nomor 9, makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah, nah, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Kemudian audiosonik yaitu frekuensi yang bisa didengar oleh manusia, yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian di atas 20.000 Hz itu adalah bunyi ultrasonik. Manusia sudah tidak lagi bisa mendengar. Nah, ada 2 hewan yang biasa menggunakan bunyi ultrasonik ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertama, kelelawar. Ini digunakan untuk mendeteksi makanannya, lokasi makanannya itu dideteksi dengan bunyi ultrasonik, dengan bunyi pantul. Makanya ini namanya echolocation, yaitu mencari lokasi objek dengan memanfaatkan bunyi pantul, dalam ini adalah bunyi ultrasonik. Sama dengan kelelawar, lumba-lumba juga demikian. Di dalam mendeteksi mangsanya juga menggunakan echolocation. Jadi dia memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian dipantulkan oleh objek, diterima, kemudian baru dia dianalisa di manakah posisi mangsanya. Di sini manusia itu salah. Anjing itu bisa mendengar infrasonik, juga jangkrik. Makanya kalau kita mencari jangkrik itu, walaupun kita pelan-pelan sekali, jangkrik itu sudah bisa mendeteksi. Sama dengan anjing juga, walaupun pencuri itu malam pelan-pelan, tapi langkahnya dapat didengar oleh anjing. Karena ini adalah bisa menangkap bunyi infrasonik di bawah 20 Hz. Nah, lumba-lumba ini menggunakan bunyi ultrasonik. Jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 10. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut. Jadi ketika bunyi diucapkan atau dikeluarkan lewat getaran, maka dia akan memantul kembali ketika mengenai benda keras. Nah, ketika
jarak antar sumber bunyi dan dinding pemantul itu dekat, maka ini akan menguatkan bunyi asli. Misalnya kita di dalam kelas, di dalam ruangan, itu suara kita bisa keras ya, karena suara kita itu didukung oleh dipantulkan di dalam jarak yang dekat. Kemudian dipantulkan jarak yang menengah. Nah, ini yang merusak. Jadi ketika kita mendengarkan sumber itu belum bisa diucapkan, itu sudah diganggu dengan bunyi pantul, sehingga pendengarnya itu kacau suaranya. Jadi dia juga mendengar bunyi asli pada saat yang sama, belum bisa diucapkan sudah mendengar pantulannya. Ini yang namanya gaung. Jadi yang membuat bunyi tidak jelas. Nah, yang terakhir adalah namanya gema. Ketika jaraknya jauh, maka setelah selesai diucapkan baru kita mendengar bunyi pantulnya. Jadi yang betul adalah yang A, gema. Jadi kita mendengar jelas bunyi kita setelah bunyi asli diucapkan. Nah, kita masuk ke soal nomor 11. Seorang anak berteriak menghadap dinding pantul 2,5 detik kemudian terdengar bunyi pantulnya. Bila cepat rambat bunyi pada saat itu adalah sekian, maka berapakah jarak anak tersebut terhadap dinding pantulnya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini anak, dia menghadap dinding kemudian dia berteriak. Nah, seperti ini dia berteriak kemudian dipantulkan kembali. Jadi kita lihat di sini bahwa bunyi yang dikeluarkan teriakan anak ini menempuh 2 kali jarak antara anak dan dinding. Yang pertama ini kemudian kembali lagi, berarti bunyi menempuh 2 kali jarak anak dan dinding. Sehingga untuk menghitung jaraknya, rumusnya adalah V kali T. Nah, karena waktu tempuh itu 2 kali jarak, maka untuk 1 kali jarak waktunya dibagi 2, sehingga menjadi jarak sama dengan V kali setengah T, atau V kali T dibagi 2. Nah, V nya 330, kemudian kali setengah kali waktunya 2,5. Nah, didapatkan 412,5 meter. Jadi hati-hati, jangan terjebak, karena bunyi pantul itu berarti bunyinya menempuh jarak 2 kali jarak, sehingga untuk 1 kali jarak itu dibagi 2. Kemudian soal nomor 12, kapal laut berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Jadi ini adalah soal ujian nasional. Kapal tersebut memancarkan bunyi ke dasar P dan Q. Waktu pantul dari P ke kapal dan dari Q ke kapal tertera pada gambar. Nah, jadi ini sama tadi bunyi pantul ya. Jadi jarak sama dengan kecepatan, kemudian kali waktu dibagi 2. Sama, ini kalau kita menghitung selisihnya berarti jarak atau selisihnya sama dengan jarak kecepatan kali setengah kemudian kali selisihnya. Dari awal seperti ini ya. Jadi di 1 itu ini jarak 1 itu cepat rambat bunyi di laut kali T1 dibagi 2. Sama di 2 juga demikian, C kali setengah T2. Kemudian selisihnya berarti C kali setengah T1 dikurangi C kali setengah T2. Nah, kemudian yang sama kita keluarkan, yaitu C kali setengah itu sama, sehingga menjadi C kali setengah kali T1 dikurangi T2. Nah, hasilnya C nya 1500, kemudian kali setengah kemudian kali 3 dikurangi 1,5. 1500 kali setengah 1,5 berarti 0,75.
Nah, kita lihat sebenarnya kita nggak usah menghitung pun bisa menjawabnya. Kenapa? Karena kali 0,75 berarti hasilnya lebih rendah dari 1500. Nah, yang di sini yang ada cuma yang A. Berarti jawabannya pasti yang A. 1125. Coba dikalikan sendiri nanti sama ketemunya. 1500 kali 0,75. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, kita masuk soal nomor 13. Dua utas senar memiliki bahan dan luas penampang yang sama dan panjangnya berbanding 1:4. Jika kedua senar diberi tegangan yang sama, maka frekuensinya adalah. Nah, frekuensi senar itu berbanding terbalik dengan panjang senar, kemudian berbanding dengan akar dari tegangannya, berbanding terbalik dengan akar luas penampangnya, dan berbanding terbalik dengan akar massa jenisnya. Nah, kalau luas penampang sama, tegangan sama, massa jenisnya sama, berarti frekuensinya dalam hal ini tergantung hanya kepada panjang senar, dan itu berbanding terbalik, sehingga F1 F2 sama dengan L2 dibagi L1. Tinggal masuk saja, L2 nya 4, L1 nya 1, sehingga frekuensinya menjadi 4:1, sehingga yang betul adalah yang C. Kemudian soal terakhir kita, perbandingan frekuensi antara nada A dan nada C adalah 40:24. Maka nada A frekuensinya, kalau nada A frekuensinya 220, maka frekuensi nada C adalah, jadi FA per FC itu 40/24 atau 5/3, sehingga FC sama dengan 3/5 FA. Tinggal kita masukkan FC sama dengan 3/5 kali 220. Ini kita coret, sehingga frekuensi nada C itu 3 kali 4 4, 3 kali 40 120, ditambah 3 kali 4 12, sehingga frekuensinya 132 Hz. Jawabannya adalah D. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan soal tentang optik, sehingga kita benar-benar siap ketika kita nanti memasuki penilaian akhir tahun. Nah, terus semangat belajar, tetap kerja di rumah sampai pandemi ini selesai. Sampai berjumpa di materi berikutnya.